Hai teman memilih, selamat datang di Layar Demokrasi podcastnya KPU Kepri. Tempat kita ngobrol santai tapi bermakna tentang pemilu, demokrasi, dan berbagai cerita dari balik layar penyelenggaraan pemilu di Provinsi Kepulauan Riau. Bersama saya Ayu dan inilah episode hari ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu pemuktahiran data partai politik berkelanjutan. Mungkin sebagian masyarakat bertanya-tanya, mengapa data partai politik terus diperbarui, apa manfaatnya bagi partai politik, dan bagaimana kaitannya dengan persiapan pemilu maupun pemilihan di masa yang akan datang. Nah, untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut, telah hadir bersama saya, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Ferry Emanalu. Apa kabar Bapak? Baik Ayu. Alhamdulillah. Di awal bulan Juni. Semangat baru. ya, Pak. Semangat baru. Semangat baru ya Pak ya, apalagi kemarin baru ini mereka memperingati hari lahirnya Pancasila ya Pak ya. Pancasila. Baik Bapak, terima kasih karena telah berkenan hadir di podcast KPU Provinsi Kepulauan Riau Pak. Nah, kita berbicara tentang pemuktahiran data partai politik berkelanjutan Pak. Yang kita ketahui kan pemuktahiran data partai politik ini dilakukan dibagi dalam 2 periode ya Pak ya, semester 1 dan semester 2. Nah, untuk semester 1 dilaksanakan pada bulan Januari sampai Juni Pak. Nah, yang kami mau tahu nih Pak, teman pemilih mungkin juga mau tahu, kalau misalnya data partai politik ini tidak pernah diperbarui Pak, kira-kira apa sih Pak yang akan terjadi? Ya, baik pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan podcast ini. Pertama, atas pertanyaan Ayu, kalau ditanya apa resikonya jika pemuktahiran ini tidak dilakukan. Pertama tentu akuntabel, pengakuan publik ke partai politik itu ya tentu bisa berkurang. Karena apa? Karena seharusnya memang partai politik itu harus melakukan pemuktahiran berkelanjutan untuk ketika katakanlah mungkin ada anggota partai politik yang sudah pindah partai, atau ada pengurus yang diganti, atau kantornya berubah, seperti itu. Artinya kalau itu tidak diupdate, tidak dimutakhirkan, maka masyarakat kan bisa kehilangan kepercayaan kepada partai politik itu. Oh ternyata data-datanya tidak valid ya. Ternyata kantornya sudah berubah ya, kok tidak diinfokan ke publik, kira-kira seperti itu. Itu salah satu keburukannya seperti itu. Kalau tidak diperbaharui ya Pak ya. Nah kalau misalnya nih ada partai politik nih yang ingin memperbaharui data partai politiknya, itu gimana sih Pak caranya? Mungkin step-step apa saja yang harus mereka lakukan, melalui apa kanal gitu? Oh ya, jadi kalau kita bicara skop provinsi, contohnya nanti pengurus partai politik di tingkat provinsi, katakanlah pengurus partai A, maka nanti dia harus melakukan perubahan secara manual lewat SIPOL. Jadi dia nanti ada sistem informasi partai politik namanya SIPOL. Jadi dia harus melakukan perubahan itu. Apakah itu perubahan tadi yang saya sampaikan di awal, perubahan data anggota partai politiknya, atau penambahan anggota partai politik, bisa juga itu di update seperti itu, atau pengurusnya ada yang diganti atau baru mengadakan musyawarah pergantian pengurus, itu harus disampaikan di update seperti itu. Itu yang dilakukan, dan seterusnya nanti KPU akan melakukan verifikasi terkait dengan perubahan pemutahiran data tersebut. Jadi perubahan itu harus dibuktikan dengan fisik juga seperti itu. Contohnya nih ada anggota partai politik yang bukan dari, yang tidak lagi di partai tertentu, maka dia akan melampirkan surat pengunduran diri bahwa dia tidak lagi menjadi partai politik, atau jadi menjadi anggota partai politik, baru nanti akan disampaikan lewat sistem informasi partai politik itu, perubahan seperti itu, gitu. Oke, baik. Pak, berarti tadi Bapak sampaikan selain mereka
melaporkan juga harus ada buktinya tadi apa bukti secara verifikasi administrasi Ya, verifikasi. Jadi mereka harus melakukan pemutakhiran. Nanti kita akan KPU nanti akan melakukan pemutakhiran verifikasi administrasi terkait dengan yang disampaikan perubahan itu. Apakah benar seperti itu adanya kan gitu. Karena ada kemungkinan juga itu bisa terjadi kesalahan-kesalahan gitu dalam penginputan dan segala macam. Makanya untuk secara administrasi akan dicek ulang. Kemudian KPU juga melaksanakan verifikasi faktual ya Pak ya? Ya. Itu biasanya kita pertama tentu kita melakukan verifikasi administrasi. Itu faktual nanti akan dilakukan pada saat ada waktu untuk verifikasi faktualnya seperti itu. Kalau ini hanya dimutakhirkan aja seperti itu. Jadi hanya menyampaikan secara administrasi. Oh baik, berarti untuk pemuktahiran ini dilakukan secara administrasi. Untuk faktual nanti kalau faktualnya nanti ada waktunya. Nanti ada waktunya ya Pak ya. Nah Pak tadi kan dampaknya adalah untuk partai politik nih menjadi database sebagai partai politik agar mudah diakses. Jadi dia datanya update terus. Nah sebenarnya kalau untuk masyarakat apa sih Pak dampak dari data partai politik ini yang dampak positifnya terkait kalau misalnya ini diperbarui terus? Ya pertama tentu ketika itu dampaknya ke masyarakat kan akan melihat data yang valid dan tentu masyarakat nanti akan dicerahkan. Oh iya ternyata ini partai ini. Jadi pertama informasi publik kan, ya kan? Karena partai politik itu kan adalah organisasi publik juga kan, gitu kan. Betul. Artinya itu harus dipublikasikan ke masyarakat luas seperti itu. Lalu masyarakat juga kan akan menilai bahwa partai politik itu adalah partai yang melakukan proses-proses perubahan secara baik seperti itu. Dan yang paling utama sebenarnya adanya kepercayaan publik pada partai itu. Dan tentu di luar itu ya informasi publik juga, partai politik itu tahu bagaimana perkembangan partai politik itu, berapa jumlah anggotanya, siapa nama pengurusnya, di mana kantornya, berapa persen pengurus perempuan yang didaftarkan, karena itu kan ada persyaratan minimal 30%. Minimal 30% harus terpenuhi ya Pak ya? Harus 30% minimal pengurus itu berjenis kelamin perempuan. Baik. Oke, baik. Mungkin sebagai masyarakat juga bisa tahu data tentang. Jadi nanti pada akhirnya pada saat pemilihan tahu ya Pak, maksudnya tidak asal memilih ya Pak, karena semuanya jelas datanya di situ ya Pak. Itu tadi. Jadi salah satu kan itu kan karena kan masyarakat ini kan nanti kan akan disuruh memilih. Betul Pak. Ya kan? Disuruh memilih dengan data-data data partai politik yang baik, data keanggotaan yang baik. Kan itu kan salah satu indikator bagaimana masyarakat untuk menentukan pilihannya, dia benar. Mau menyampaikan aspirasi politiknya itu lewat partai apa, seperti itu. Betul. Tentu kan dengan partai politik yang akuntabel, punya data-data yang valid, data-data yang update, dan data-data yang bisa diakses oleh publik, percayaannya kan semakin baik. Ya itu dampak yang sangat tentu ini kan sebenarnya tujuannya kan untuk partai politik. Betul Pak. Kita melakukan verifikasi ini juga kan adalah untuk kepentingan partai politik. Betul. Seperti itu. Untuk partai politik dan tentunya untuk masyarakat, memudahkan masyarakat untuk menentukan partai politik mana yang mungkin itu nanti masyarakat itu manfaat langsung ke masyarakat ya seperti itu. Seperti itu ya Pak. Baik Pak, untuk pemuktahiran data partai politik tadi Bapak sampaikan melalui aplikasi Sipol. Nah mungkin Pak, ini kan kemudahan dari teknologi. Nah kalau misalnya dibandingkan dengan yang sebelumnya nih kan, sebelum menggunakan Sipol, kira-kira tantangannya seperti apa Pak bila dibandingkan sekarang, atau yang perbedaan yang signifikan deh? Oh iya, jadi kebetulan saya sudah pernah jadi penyelenggara di era yang belum menggunakan digital seperti ini, belum menggunakan sistem informasi partai politik. Masih manual ya Pak ya? Di manual, itu di zaman itu dulu. Waduh, itu di ruangan saya itu dulu waktu tahun 2000 berapa ya? 2009, 2008. Itu ruangan saya itu separuh itu arsip dari data partai politik seperti itu, karena dia bawa secara fisik kan, susunan pengurusnya, daftar anggotanya pun, apalagi ketika terkait dengan calon DPD, karena dia harus melampirkan KTP. Banyak gitu ruangan itu, menumpuk lah gitu di ruangan kita itu. Itu kan zaman manual lah kan. Sekarang kan teknologi. Kalau saya sih ya jauh lebih bagus di zaman era digital sekarang ini. Memudahkan. Dan tentu selain memudahkan, data-data itu kita anggap jauh lebih valid.
seperti itu, kayak kan? Iya, benar. Kenapa? Karena tidak ada kemungkinan ya berkas-berkasnya itu yang hilang, berkas-berkasnya itu tercecer, atau kena air lah, atau apalah kan gitu, atau kena rayap kan. Sebenarnya kan jauh lebih bagus dengan era digital sekarang kan seperti karena itu. semua terdokumentasi ya Pak Iya. dan lebih mudah diakses kapanpun kita mau, tinggal ketik aja langsung keluar Ya, datanya dan Pak ya. dan itu juga memudahkan partai politik itu sendiri. Oke. Jadi kalau di zaman-zaman dulu itu, kalau mereka itu pada saat apalagi verifikasi pendaftaran partai politik, contohnya di tingkat provinsi, kan mereka harus bawa berkas-berkas tuh semua Iya. kan, bawa secara fisik. Iya. Itu mereka bisa mungkin kalau dikumpulkan bisa berapa kontainer, 2 kontainer itu seluruh partai politik yang mendaftar seperti itu. Itu memang jauh lebih kita berharap dengan pola yang sekarang ini, digital ini akan memudahkan baik partai politik maupun penyelenggara pemilu. Siapa? Bahkan juga mungkin pengawas kan gitu kan. Iya, karena Mereka lebih- mengawasi bisa langsung lewat web kan gitu kan. Iya. Bisa mereka buka, oh mana data-data yang ini yang kita curiga atau dipersoalkan atau apa macam-macam seperti itu. Jadi bisa by data tadi ada database-nya, kalaupun memang harus ada bukti verifikasi faktual nanti kan itu Ya, bisa langsung ya, di ya, datanya. ya. Yang jelas mungkin kalau misalnya dengan teknologi ini jadi arsip juga tidak menumpuk ya Pak ya, Ya. sistem lebih ringkas. Cuman Pak, di mana ada kelebihan ya pasti ada kekurangan nih Pak. Menurut Bapak kira-kira tantangan yang paling berat nih untuk penggunaan teknologi, terutama kan kita di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, kayak Kepulauan Anambas, Natuna, Lingga, mungkin ada cerita-cerita menarik Pak terkait. Oh iya, memang Gimana tuh, ya Pak? tentu teknologi itu harus dibarengi pertama infrastruktur yang baik. Apakah kita sudah punya infrastruktur yang baik kan, itu kan salah satu pertanyaan itu kan, itu bisa kita jawab sendiri sebenarnya kan. Iya. Artinya itu yang harus kita persiapkan, itu tantangannya. Berarti kita harus mempersiapkan internet yang baik di seluruh kabupaten kota atau bahkan di desa-desa. Kalau dia nanti itu ada di tingkat kecamatan contohnya kan, seperti di Anambas itu masih ada beberapa kecamatan yang memang masih susah dijangkau internet kan. Iya, Dan betul. bahkan di Batam pun masih ada. Oh, masih di Batam, Pak? Tentu masih ada dulu itu makanya kemarin waktu kita ngecek TPS itu ada masih di Kelurahan Tembesi, di di Galang, di Bulang itu ada beberapa titik sih. Iya. Beberapa, enggak satu kecamatannya, Iya, tapi beberapa titik. tertentu ya Pak ya. Artinya kan, tapi kan mungkin ada juga di situ yang harus diakses seperti itu. Benar, oke. Baik, berarti kalau untuk masalah teknologi ini memang yang paling vital adalah tadi akses jaringan ya Pak ya. Jaringan yang pertama, masih ada lagi lanjutannya sebenarnya. Yang kedua baru sumber daya manusianya. Iya kan? Iya. Sumber daya manusianya harus disiapkan, baik itu dari partai politik maupun kita dari penyelenggara seperti itu. Oke. Nah, kalau di tingkat provinsi kita aman. Kalau di tingkat kabupaten kota itu seperti yang disampaikan Mbak Ayu tadi di Anambas gimana kan gitu kan. Di Lingga atau di daerah-daerah yang ya masih inilah ya Rawan ya, masih Pak, ya. terkadang sulit terjangkau net Betul, seperti ya, Pak. itu. Baru yang kemudian yang jadi tantangan bagi kita itu tadi, pemutahiran data ini harus dimutakhirkan terus gitu kan. Jadi harus diupdate. Jadi ada beberapa sih, tapi saya kira dari tantangan kita menggunakan teknologi itu dibanding dengan tidak menggunakan ya jauh lebih banyak tantangan pada zaman dia menggunakan masih manual seperti itu. Benar. Kalau sekarang lebih cepat dan lebih real time ya Pak. Jadi kalau misalnya, jadi sistem kerjanya Sipol ini gimana Pak? Apa partai politik menginput data langsung? Ya, otomatis jadi terupdate? polanya, alur kerjanya itu partai politik menginput data dulu, memperbaiki data, Oke. mereka perbaiki lewat sistem informasi partai politik tersebut lewat Sipol. Iya. Tentu kan memasukkan data itu kan mereka kan harus sampaikan kan, tentu kan mungkin data partai politik itu dipoto dulu atau di-scan kan, dimasukkan ke web kan seperti itu. Ya itu nanti baru divalidasi oleh KPU, diverifikasi seperti itu. Oke, Itu jadi setelah itu nanti baru kita umumkan, nanti kita sampaikan ini loh dari partai A, partai B, partai C dan seterusnya seperti itu. Oke, baik. Ya. Berarti ada proses tadi pengumuman pengumuman data yang sudah dimuktahirkan. Ya nanti Pak? seperti contohnya di sekarang ini kan di periode semester 1 nih. Ya. Sampai Januari sampai nanti di bulan Juni. Jadi 3 hari sebelum berakhir bulan Juni, tapi kita sudah sepakati di tanggal 25 Juni bulan ini, bulan ini. partai politik yang ada di Provinsi Kepulauan Riau
nanti kabupaten kota nanti melapor ke tingkat kabupaten kota, harus melakukan pemutahiran itu paling lambat 25 Paling lama tanggal 25 Juni ya Pak ya? Ya, itu itulah data nanti yang kita akan verifikasi di periode semester 1. Maka nanti KPU akan dalam hal ini KPU provinsi akan melakukan pemutahiran itu lewat verifikasi. Langsung ke Sipol, ke sistemnya kan. Nanti setelah itu nanti baru kita generate apa perubahan-perubahan itu kita sampaikan ke publik. Nah, jadi kembali kita sampaikan ke publik. Oh ini loh, Partai A ternyata anggotanya ada yang mengundurkan diri. Partai A ada anggotanya yang tambah sekian orang. Bahkan by name. Bisa kita cek semua gitu. Iya, enggak apa-apa. Itu kan transparansi sekarang ini kan harus masuk ke seluruh sendi-sendi kehidupan kan, seperti termasuk dalam persiapan partai politik untuk mempersiapkan diri jadi peserta pemilu nanti. Bahkan keterbukaan informasi itu sangat menjadi sesuatu yang wajib. Dan ini kan juga adalah salah satu bagian dari konsekuensi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Yang kebetulan pernah saya di situ. Jadi ya itu yang memang harus kita kedepankan seperti itu. Baik. Karena ketika data-data itu sudah dilakukan di ruang yang terbuka, di ruang yang transparan, tidak ada remang-remang di situ, maka semua akan berjalan dengan baik. Karena ruang remang-remang itu yang membuat terkadang terjadi juga ya hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu. Tapi kalau semua sudah terbuka nih, Partai A, kita mau melihat berapa jumlah anggota partai politiknya, ini siapa pengurusnya gitu kan. Ya jangan-jangan kan dia bisa merangkap jadi pengurus di partai lain, contoh lah kan gitu kan, itu bisa kita validasi kan lewat data yang mereka sampaikan seperti itu. Karena kalau kita bandingkan dengan 2008 dulu, 2008 zaman pemilu masih belum menggunakan sistem Sipol ini, itu ada dulu pengurus partai politik yang dia jadi pengurus di partai A, pengurus di partai B. Nggak bisa kita koreksi gitu, nggak bisa karena belum pakai sistem informasi kan. Jadi kan nggak ditolak dia, terima aja kan gitu kan. Kalau sekarang nanti ditolak by sistem ya Pak ya? Iya, contohnya nih si nama A, katakanlah si A didaftar di partai B, si A yang sama didaftar di partai B, itu pasti ditolak. Jadi dia udah ini ya Pak ya. Jadi teman pemilih nggak perlu khawatir lagi karena sistemnya sudah mendukung itu salah satu mendeteksi kan tadi ya Pak. Keunggulan dari sistem Sipol tadi ya Pak. Sipol ini seperti itu. Baik. Tapi kan bisa saja nanti ya kita nggak tahu kan, mungkin namanya dirubah dikit atau apa ya nggak paham, itu bisa berubah pada orang yang sama kan, bisa saja. Tapi kalau dulu memang di era pemilu 3 periode sebelum ini di tahun 2008 itu ada faktanya yang nyata-nyata, dia pengurus di partai A, dia juga pengurus di partai B. Bahkan juga dia anggota di partai A, juga anggota di partai B. Itu kan nggak valid lagi kan. Kepercayaan publik kan jadi menurun ya Pak. Jadi menurun kan seperti itu. Tapi kalau dengan sekarang saya yakin pasti akuntabel ya Pak. Contohnya itu juga bisa kita cek kan gitu. Apalagi kan sekarang bisa kita cek juga di aplikasi lain ya. Kita bisa cek seseorang itu apakah dia pengurus partai politik atau tidak kan gitu. Bisa dicek gitu. Bisa cek sekarang. Contohnya nih Mbak Ayu nih. Saya mau cek nih Mbak Ayu, ada nggak ini masuk partai politik? Bisa dicek, masukkan aja nicknya kan gitu. Apa namanya ini. Oh, ternyata enggak. Oh, kalau ternyata jadi pengurus partai politik, tentu kan ada ketentuan kan, berarti ini ada kesalahan seperti itu, atau ya ditolak seperti itu. Seperti itu Pak ya. Jadi memang teknologi ini sangat membantu kerja penyelenggara pemilu, sangat. pengawas juga masyarakat. Pengawas juga. Jadi pengawas juga nanti kan dimudahkan. Apa mereka yang akan mereka awasi. Jadi ya kita sih berharap dengan sistem digitalisasi yang sekarang ini, bahkan KPU kan sudah menggunakan berapa kita 16 aplikasi yang sudah kita gunakan ya. Lebih kurang seperti itu Pak. Kurang lebih 16 kan gitu kan dari pusat, tapi nggak tahu di daerah penerapannya itu mungkin masih di belasan, kayak mungkin 12-13 lah, karena ada beberapa aplikasi yang belum bisa dilakukan seperti itu kan. Nah, itu kita berharap ini benar-benar dijalankan oleh partai politik. Oke, baik Pak. Tadi kan saya tertarik nih Pak, kalau Bapak tadi sampaikan mungkin salah satu tantangan yang muncul pada proses pemuktahiran data partai politik di masa lalu adalah data
data double nih tadi yang Bapak sampaikan, dia mungkin bisa terdaftar di partai politik A, ternyata juga terdaftar di partai politik B. Nah, kalau sekarang nih Pak, karena kan udah mudah nih Pak dengan teknologi, bahkan si partai politik bisa mengubah datanya sendiri. Nah, kira-kira tantangan apa sih Pak yang paling mungkin hal-hal yang sering terjadi deh untuk pemuktaran data partai politik saat ini, yang kira-kira tantangan yang paling berat apa? Untuk keanggotaan partai politik? Betul, untuk pemuktahiran datanya. Pemuktahiran data politik dari segi keanggotaan partai politik, tentu itu tantangannya kan yang pengurus anggota yang bersangkutan itu tidak mengundurkan diri ketika dia sudah mengundurkan diri. Kan dia harus bikin penataan dong harusnya kan. Nah, baru dia tidak juga menyampaikan ke partai yang baru contohnya. Kan dia di partai A. Tapi dia sekarang di partai B. Kalau itu nggak dilakukan perubahan, nanti memang di sistem dia jadi menolak seperti itu. Jadi ya itu salah satu ya Pak jadinya. Tantangannya seperti itu. Oh, baik Bapak, berarti dapat disimpulkan kalau misalnya dengan adanya teknologi ini memang hal baiknya adalah terdeteksi kalau misalnya seseorang mengikuti dua partai. Tapi tadi hal yang lainnya ternyata adalah si orang ini juga tidak melapor ke partai. Iya, itu yang susah. Nanti kita dicoret. Lo kan belum ada surat pengunduran diri kan contohnya, kan itu yang jadi ya di satu sisi dilema juga lah ya kan, makanya perlu kesadaran. Betul, makanya politik yang baik itu ketika masyarakatnya sadar, penyelenggara sebaik apapun, kalau masyarakatnya tidak mengikuti dengan baik atau partai politik juga tidak mengikuti dengan baik, ya sepertinya sia-sia aja yang kita lakukan kan seperti itu. Artinya tidak maksimal seperti itu. Baik, Bapak. Maka ketika penyelenggara yang sudah melaksanakan tugas dengan baik, partai politik juga harus mengikutinya dengan baik juga. Ya salah satunya pemutahiran data partai politik ini. Seperti itu. Berarti ini bukan hanya menjadi tugas penyelenggara ataupun pengawas, tapi juga partai politik dan bahkan sebenarnya kita kan memutakhirkan data yang disampaikan oleh partai politik. Ini kan sebenarnya tugas mereka memutakhirkan gitu, karena mereka yang punya partai kan. Nah, mereka harus update dong. Nah, inilah sekarang makanya, karena apa kaitannya dengan KPU kita sebagai penyelenggara, tentu nanti kita akan mendapatkan data-data terkait dengan data yang ada di partai politik. Karena kan itu berhubungan juga nanti dengan beberapa hal seperti itu, termasuk contohnya ya soal data-data berapa jumlah anggota partai politik, berapa domisili, perubahan domisili dan lain-lain seperti itu. Karena itu kan berhubungan dengan instansi lain juga kan. Betul, seperti itu. Baik Pak. Nah Pak, tadi dalam satu proses pemuktahiran data, apakah koordinasi hanya dilakukan oleh KPU dan partai politik atau ada pihak-pihak lain yang terlibat Pak? Oh iya, tentu ada, pasti. Itu tadi yang saya bilang kan, kalau contohnya dengan data kependudukan contohnya, ya kan? Itu nanti kan dengan Disduk Capil kan contohnya, kan dinas kependudukan kan gitu kan, dan pencatatan sipil. Nanti berhubungan dengan pengurus partai politik juga nanti kan dengan Kesbangpol contohnya kalau tingkat provinsi kan. Jadi yang dua itu sih yang utama, yang Disduk Capil sama Kesbangpol, pemerintah daerah lah seperti itu. Nanti bisa juga soal izin-izin domisilinya. Nah, izin kan berhubungan dengan pemerintah daerah nanti kan gitu, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Selain itu mungkin juga ya harusnya sih masyarakat itu harus jadi milik masyarakat. Tentu masyarakat bisa kaitannya dengan pihak-pihak lain itu kan bisa juga dengan pengurus-pengurus organisasi contohnya kan. Karena kan ada juga kadang-kadang organisasi itu yang dia tidak membolehkan anggotanya itu masuk partai politik. Ada hal-hal seperti kita anggota KPU, saya ini Ferry Manalu contohnya. Kalau saya terdaftar sebagai anggota partai politik, saya nggak boleh dong jadi anggota KPU. Termasuk Mbak Ayu kan, ya kan? Betul, Pak. Nggak boleh kan jadi anggota partai, masuk anggota partai politik. Nggak boleh, Pak. Kan sebagai PNS contohnya kan gitu kan. Ya, dan gitu juga yang lain-lain. Nah, dengan adanya ini tentu kan masyarakat bisa tahu kan gitu kan, dan bisa dikoreksi juga kan. Itulah instansi di luar dari partai politik dan KPU sebagai penyelenggara. Tentu nanti ada urusannya dengan Bawaslu juga. Kalau nanti yang berhubungan dengan data-data yang dimutakhirkan itu dengan Disduk Capil, dengan Kesbangpol, pemerintah daerah, seperti itu. Berarti memang adanya kolaborasi tadi ya Pak ya? Ya, kolaborasi itu sesuatu yang harus dilakukan. Makanya di hal-hal pemutakhiran itu memang butuh koordinasi dan kerjasama yang baik. Tanpa itu
ya pemutakhiran itu akan tidak maksimal gitu nanti yang akan dicapai. Datanya jadinya tidak akuntabel ya Pak ya kalau misalnya itu. Baik Pak, menarik sekali perbincangan kita dan dari semua yang Bapak sampaikan tadi. Dengan itu mungkin teman-teman pemilih juga akhirnya jadinya tahu kalau misalnya data yang disampaikan, data yang diupdate itu benar-benar data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan ya Pak. Ya, tentu. Baik Pak, kita masuk ke segmen cepat tanggap. Nah, ini Bapak boleh jawab pertanyaan pendek ini dengan jawaban yang spontan. Waktunya nggak lama ya Pak. Wah, nggak lama-lama ya. Nggak lama Pak. Satu kata untuk menggambarkan sipol Pak. Transparan. Transparan Pak ya. Kenapa gitu Pak? Karena memang sipol itu kan bisa kita akses kan. Artinya datanya, perubahannya dan segala macam itu kan tergambar gitu, terlihat secara apa ya, kalau istilah apa namanya, dilihat dengan mata telanjang contohnya kan gitu kan, ini mata transparan lah gitu. Nampak ya Pak, bisa diakses sama semua ya Pak, iya, pihak ya Pak ya, jadi dia transparan. Oke, baik Pak, selanjutnya satu kata untuk menggambarkan data yang baik. Valid. Valid ya Pak. Valid dan jujur. Valid dan jujur. Karena satu kata saya ambil yang pertama ya Pak, valid. Valid, oke. Oke, berarti data yang baik adalah data yang valid ya Pak ya. Karena itu akan menjadi sumber acuan untuk menentukan kebijakan selanjutnya kan Pak. Baik. Nah ini Pak, mana yang lebih menantang antara teknologi atau koordinasi? Teknologi dong. Teknologi ya Pak. Kenapa Pak? Karena teknologi itu kan sudah kita gunakan dengan apa ya, dengan mudah gitu kan. Dengan teknologi itu kita koordinasikan, nggak perlu secara fisik lagi kita datang ke Natuna, datang ke Lingga contohnya kan, atau ke Anambas. Seperti kebetulan saya Korwil Anambas dan Korwil Natuna. Saya kan ya cukup dengan menggunakan Zoom ya Pak. Zoom contohnya gitu kan, nggak perlu harus langsung kan. Jadi teknologi itu jauh ya apa namanya, menghasilkan hasil yang lebih baik. Kalaupun memang dibarengi dengan koordinasi boleh juga seperti itu. Baik. Berarti memang teknologi ini adalah untuk menunjang koordinasi juga ya Pak ya. Oh iya. Oke, makanya yang lebih menantang adalah teknologi. Oke, baik Pak, untuk yang lebih penting, cepat atau akurat? Akurat ya Pak. Ya. Kenapa Pak? Karena cepat belum tentu akurat kan gitu. Tapi kalau akurat ya biasanya pasti cepat juga itu. Jadi akurasi, makanya akurasi yang tinggi itu biasanya karena memang kecepatannya juga mungkin tinggi kan gitu kan. Jadi kalau saya sih lebih memilih kepada akurat ya Pak. Akurat gitu. Data itu harus jangan hanya cepat gitu. Cepat. Betul, Pak. Ibaratnya kalau kita mau menggambarkan akurat itu cepat dan tepat, ya kan? Cepat dan sampai sasaran kan, seperti itu. Tapi kalau memang kalau diharuskan memilih, Bapak lebih milih akurat ya Pak? Oh iya. Karena itu berkaitan juga dengan kepercayaan masyarakat ya Pak, akurat tadi ya Pak? Oh iya, iya. Oke baik Pak, untuk nih terakhir Pak, kalau Sipol punya slogan, kira-kira apa Pak? Boleh berulang lagi ya. Ini sebenarnya Sipol apa tadi slogannya? Ya, slogan. Saya milih transparan. Transparan boleh Pak. Transparan. Oh ya, transparan dan akuntabel gitu. Oke, berarti Sipol transparan dan akuntabel gitu ya iya, Pak. Iya. Oke baik Pak. Apa harapan KPU Provinsi Kepulauan Riau untuk partisipasi masyarakat dalam mendukung demokrasi yang lebih baik nih Pak? Pesan untuk teman pemilih. Ya, demokrasi itu adalah sebenarnya kan masyarakat itu sendiri kan, seperti itu. Jadi ketika kita berdemokrasi, kita dekat dengan masyarakat, gitu. Ketika masyarakat sudah dekat dengan kita, berarti kita ini milik masyarakat. Makanya ada istilah yang mengatakan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Demokrasi artinya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ya, rakyat ya benar. Itu tadi apa, kedaulatan berada di tangan rakyat, karena dari rakyat untuk rakyat, dan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Ya, itu intinya seperti itu. Jadi artinya tidak ada yang lebih dan tidak ada juga yang di bawah. Jadi artinya kita setara seperti itu. Demokrasi itu ketika kita mensejarahkan semua kehidupan itu dengan kesetaraan, sebenarnya kan
semua berjalan dengan baik kok, kan gitu kan. Jadi jangan ada masyarakat kelas atas, kelas bawah, itu semua sama gitu. Di mata hukum semua sama, apalagi negara kita negara hukum. Maka ketika berdemokrasi, katakan silakan kita belajar berdemokrasi katanya, betul, kan. Pak. Padahal kan sebenarnya kan dengan kata lain silakan kita bisa menerima pendapat orang lain dengan pola-pola yang sudah diatur tentunya, seperti itu. Demokrasi itu adalah bagian dari hidup dari masyarakat itu sendiri, seperti itu. Jadi kita tidak boleh anti dengan masyarakat, anti dengan demokrasi. Benar, Pak. Karena memang sepanjang sistem demokrasi kita dengan yang sekarang itulah yang terbaik dengan kita. Kita tidak tahu ke depan sistem apa yang akan dirubah di negeri kita ini, kan seperti itu. Sepanjang itu masih diakui sebagai landasan pola yang kita jalankan, berarti itulah yang terbaik dan kita harus menghormati itu. Ketika kita menghormati demokrasi itu, maka nilai-nilai demokrasi itu akan semakin kuat, seperti itu. Baik. Terlebih kalau di Indonesia namanya demokrasi Pancasila ya, Pak ya. Ya, tentu demokrasi Pancasila yang dijiwai oleh Pancasila. Karena masih dalam momentum hari lahir Pancasila. Dan juga kan musyawarahnya di situ kan. Ya, jadi betul, ada saatnya memang berdemokrasi itu tidak harus selalu bicara pemilihan. Ya, ada juga saatnya berbicara dengan musyawarah. Ada saatnya, semua ada saatnya. Baik. Tapi hal tertentu memang terkadang memang harus kita melakukan dengan pemilihan. Betul. Seperti itu. Baik, Bapak. Itu yang roh dari demokrasi itu kan justru di situ. Memilih tadi ya, Pak ya. Iya. Baik. Pak, kalau ada satu hal, boleh deh kalau 2 hal, 3 hal terserah Bapak boleh. Ini yang ingin diingat masyarakat setelah mendengar podcast kita, Pak. Ya, apalagi sih informasi dari KPU ini yang pengen kami dapatkan, kan harus ada rasa itu kan. Yang kedua, dengan materi yang baru yang kita bahas ini, partai mana sih yang sudah lengkap ini kepengurusannya, yang sudah 30%, yang keanggotaannya diupdate terus, seperti itu. Lalu di mana kami bisa kontak personnya di mana, kapan kami bisa berkomunikasi dengan dengan pengurus partai politik, itu sebenarnya harus dibuka seperti itu. Jadi jauh-jauh hari sebelum itu partai politik itu harus membuka diri ke masyarakat, mendekatkan diri ke masyarakat. Karena toh nanti kan masyarakat yang memilih. Nah, kalau kita baru menjelang pemilu nanti di 2029 karena kita dekat dengan masyarakat, tentu kan masyarakat itu kan juga kan masih baru kenal kemarin ini kan, saya belum teruji nggak ini. Tapi kalau dia sudah diuji seperti ya salah satunya lewat pemutahiran data partai politik berkelanjutan ini, itu kan salah satu juga kan ruang untuk membuktikan bahwa partai politik itu layak dipilih, seperti itu, layak untuk dijadikan sebagai saluran aspirasi partai, saluran saluran demokrasinya, seperti itu, saluran untuk menyampaikan pendapatnya. Betul. Seperti itu. Oke, baik. Berarti harapan kita adalah timbulnya rasa ingin tahu teman pemilih ya Pak, terkait tadi ya Pak. Oh iya, itu yang kita harapkan. Jadi sebenarnya harusnya memang masyarakat yang mencari. Iya. Nah, kalau sekarang kita sibuk mensosialisasikan, ini loh jumlah partai politik di Kepri contohnya, ini loh pengurus partai politik lewat sipol itu. Harusnya kita berharap suatu saat kelak ketika kesadaran masyarakat itu sudah tinggi, masyarakat itu yang akan datang gitu loh. Iya. Jadi dan kita menjadi sumber informasi yang valid seperti itu. Tapi mereka yang aktif mencari informasi itu ya Pak. Karena itu kan sebenarnya pada dasarnya kan dikembalikan ke masyarakat kan gitu kan. Sekarang kan jangan seolah-olah masyarakat itu hanya sekedar objek seperti itu. Betul. Mereka juga harus menjadi subjek yang menjadi sasaran, mulai dari termasuk dari pemutahiran data partai politik. Nanti menjelang tahun 2029 nanti kan, sebelum 2029 nanti kan akan ada verifikasi faktual itu tadi. Nah, kita akan melakukan faktual terhadap data-data yang disampaikan. Nah, Pak, untuk tahapannya sendiri itu dimulai sejak kapan, Pak? Oke, jadi kalau sesuai ketentuan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, tahapan itu dimulai 20 bulan sebelum pencoblosan. Artinya
20 bulan sebelum pencoblosan itu, kalau kita estimasi seperti pemilu 5 tahun yang lalu, berarti nanti di bulan Juni di tahun 2027 akan dimulai tahapan pemilu. Termasuk salah satu nanti di situ verifikasi partai politik. Disitulah nanti akan kita melakukan verifikasi faktual tadi ya Pak ya, terhadap semua data-data pengurus yang disampaikan, terhadap kantor, domisili, dan lain-lain. Ada ketentuannya seperti itu nanti. Nanti mungkin di podcast berikutnya nanti kita akan bahas. Oh baik Bapak, berarti ada episode selanjutnya ya Pak ya. Yang pasti masyarakat harus dicerahkan bahwa partai politik itu sudah harus berbenah dan bersiap diri sejak dari awal seperti itu. Oke, siap Bapak. Baik Pak Ferry, terima kasih atas waktunya. Nanti kita ketemu lagi di podcast part 2. Nah, sama-sama Mbak Ayu. Jangan kapok ya Pak. Oke baik teman pemilih, demikian perbincangan kita pada episode kali ini. Semoga pembahasan hari ini memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat dan tentunya partai politik mengenai pentingnya pemuktahiran data yang dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola kepemiluan yang tertib, akurat, dan akuntabel. Terima kasih telah menyimak Layar Demokrasi dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Layar Demokrasi, teman setia pemilih cerdas. Bye-bye. Salam demokrasi. Salam demokrasi.